mohon maaf, kita di sini bukan mempromosikan PTBMB ya, karena Anda sendiri juga sering berangkat dengan travel-travel yang lain, antum juga sama. La takhriqu aswaral aqdar. Artinya semangat yang kuat itu tetap saja tidak bisa menjebol pagar-pagar takdirnya Allah. Artinya kita seorang hamba ini hanya berencana dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan. Jadi dari kejadian ini sebenarnya kita dapat mengambil hikmah, bahkan dapat memperkuat tauhidnya kita. Bahwa segala rencana, upaya dan ikhtiar dari seorang hamba jika tidak sesuai dengan ketentuan Allah, itu tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah terlaksana. Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya mursyid bersama Habib Ibrahim Assegaf dari Kalimantan. Insya Allah akan memberikan wawasan untuk teman-teman yang menonton YouTube kami ini. Namun sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ini beliau Habib Ibrahim Assegaf dari Kalimantan. Jadi begini Habib, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini. Ini kita hari Ahad ya, hari Ahad tanggal 3 September tahun 2023. Kebetulan kita berdua di sini ada di halaman Masjid Ghamamah, Masya Allah. Nah, di depan kita ini Masjid Nabawi Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Mohon maaf Bib, ini gini Bib, Ana mau tanya-tanya nih Bib sebelumnya Bib ya. Ana tuh kalau di tanah air itu sering mendapat pertanyaan-pertanyaan Bib yang kadang-kadang Ana tuh bingung untuk berjawab nih. Yang pertama, sering Ana itu mendapat pertanyaan terkait dengan travel. Nah ini nanti mungkin antum bisa memberikan pencerahan kepada seluruh umat Islam yang akan melaksanakan ibadah umroh atau haji. Sebaiknya sebelum mereka mendaftar ke travel itu seperti apa itu Bib. Terutama ini kan sering terjadi, kita lihat di video ya, ada travel penipuan, ada travel yang begini dan begitu. Ini kan berarti kan kita selaku umat Islam sama Kanjeng Nabi kan diajarin untuk tabayun. Nah, batas-batas tabayun itu seperti apa gitu ya. Nah, ini kebetulan kita berdua ini kan hari ini bersama PTBMB ya. Nah, tapi mohon maaf, kita di sini bukan mempromosikan PTBMB ya. Karena Anda sendiri juga sering berangkat dengan travel-travel yang lain, antum juga sama gitu. Nah, ini yang pertama Bib, Anda pengen antum memberikan pencerahan terkait dengan bagaimana sih umat Islam itu yang benar sebelum mereka itu mendaftar umroh atau haji kepada travel-travel yang saat ini di Indonesia tuh ratusan travel kan gitu Bib ya. Terima kasih Bib. Langsung aja nggak apa Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita dikaruniakan nikmat yang sangat luar biasa. Kita dapat berkunjung ke tanah suci Al-Madinatul Munawwarah, dan sekarang tempatnya berada di pekarangan Masjid Al-Ghamamah. Dan di depan kita sana ada Al-Masjidun Nabawi. Alhamdulillah, waktu setempat sekarang sedang isyraq. Kita sempatkan untuk buat konten, tujuannya agar bisa berbagi manfaat kepada seluruh umat Islam, terutama yang sekarang sedang memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah umrah ke tanah suci Al-Mukarramah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinatul Munawwarah. Terkait dengan pertanyaan yang tadi diajukan oleh saudara kita Al-Akh Al-Ustadz Mursyid mengenai apa saja yang harus dilakukan bagi orang yang ingin menunaikan ibadah umroh terlebih dahulu, terutama yang berhubungan dengan travel. Kalau menurut pengalaman saya sih, mengenai travel ini kan macam-macam.
apalagi sekarang jumlahnya ratusan. Terlebih dahulu yang harus kita ketahui adalah travel yang betul-betul sudah terdaftar di Kemenang untuk mengantisipasi manipulasi atau penipuan. Ini penting sekali untuk kita mempertanyakan terlebih dahulu travel yang sudah betul-betul terdaftar di Kemenang atau Kementerian Agama. Begitu juga travel tersebut sudah dikenal sebagai travel yang bonafide dan recommended. Nah, ini penting. Mungkin ada travel yang belum terdaftar di Kemenang, tetapi mereka bisa mengkonsorsiumkan dengan travel yang terdaftar tersebut. Nah, ini juga bisa untuk kita ikuti. Ya, intinya terlebih dahulu kita harus cross check sebelum melakukan sesuatu. Harus tabayun terlebih dahulu agar kita tidak tertipu sebagaimana yang diberitakan di TV-TV. Dan kita juga jangan fobia atau trauma ketika mendengar ada travel yang menyimpang gitu ya, penipuan, sehingga banyak korbannya yang rugi karena ulah travel tersebut. Tapi kita tetap istilahnya selektif dan jangan trauma gitu. Nah, kalau boleh tahu Bib, ini kan berarti kita di saat memilih travel, ketika travel itu pernah beredar videonya begini begitu, berarti kan ada PR bagi kita itu tabayun gitu ya. Iya, nah, saya ingin tahu Bib, dalam Islam itu dalam Islam itu tabayun itu seperti apa sih Bib? Tabayun itu atau dalam bahasa Indonesianya klarifikasi. Ya, istilah tabayun itu kan memperjelas tentang suatu info yang sampai ke kita. Apakah itu valid ataukah tidak? Nah, itu arti tabayyun. Jadi kita tabayyun itu kan diambil dari kalimat tabayyana ya tabayyanu tabayyunan, yang berarti adalah mencari tahu keterangan yang lebih jelas dan konkret, sehingga kita tidak termakan oleh hoax atau isu. Nah, tabayyun itu dengan cara cross check tadi, kita ketahui terlebih dahulu latar belakang travel yang akan kita ikuti, atau jika ternyata ada isu-isu miring mengenai travel tersebut, sebaiknya kita langsung turun ke lapangan dan cek apakah betul isu tersebut ataukah hanya sekedar persaingan saja. Karena sekarang ini banyak persaingan yang tidak sehat, betul. Saling menjatuhkan. Naudzubillah, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Agama kita melarang untuk saling menjatuhkan itu. Wala tahasadu wala tadabaru, itu dilarang dalam agama. Saling mendengki, saling menjatuhkan, iri, saling membelakangi, dilarang. Berarti nanti kan gini Bib, tadi antum memberikan arahan bagi umat Islam yang akan melaksanakan ibadah umroh. Langkah pertama memastikan travel itu sudah memiliki izin Kemenang atau belum. Ya, jika belum, apakah travel ini sudah konsorsium dengan travel yang sudah betul-betul memiliki izin Kemenang atau PPU lah kalau dalam bahasa travelan gitu. Nah, kemudian ketika travel yang sudah kita pilih, namun tiba-tiba beredarlah video gitu, video terkait dengan tadi, maka PR-nya itu adalah harus tabayun, mencari tahu. Mungkin salah satunya bisa dengan cara testimoni kepada alumni jemaah gitu. Dan jangan hanya satu jemaah kan gitu Beb ya, kalau perlu lebih dari 3 kan gitu Beb ya. Dan juga mungkin jangan hanya di satu kloter. Testimoni di kloter pertama, oh bagus, kloter kedua bagus, kloter ketiga dan seterusnya gitu Beb ya. Kalau tuh misalkan ada kerancuan di antara kloter-kloter yang sudah pernah berangkat 1, 2 atau 3, itu mungkin dikarenakan hanya miskomunikasi atau regulasi juga bisa jadi. Ya gitu. Nah, terus ini Bib, nah, tadi terkait dengan kan sudah insya Allah jemaah ini pemirsa ya yang pengen daftar umroh sudah tahu alurnya. Jadi jangan asal-asal daftar ke marketing atau hanya baca brosur. Datangilah kantornya gitu. Betul nggak ini kantornya ada? Betul nggak ini travel ini menjalankan umroh? Karena kan kadang-kadang gini Bib ya, sering terjadi di masyarakat itu percaya kepada seseorang, daftar tidak tahu kantornya. Ada juga yang hanya kadang-kadang lihat di internet Bib. Karena ringnya dia tinggi ya itu. Nah itu juga risiko ya, itu batas tabayunnya kurang Bib ya. Oke Bib. Selanjutnya Bib, ini Ana juga masih terkait dengan umroh Bib ya. Sering mendapat pertanyaan nih, khususnya dengan masyarakat di
perdesaan daerah Madura gitu, Bib, ya. Pendalaman ya. Nggih, pendalaman itu. Ada yang mengatakan, kenapa sih kamu tuh daftar umroh? Bukannya yang wajib itu adalah haji. Nah, ini cara menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh gimana, Bib? Karena Ana sering lihat itu banyak orang tuh kepengen sekali ke tanah suci umroh, mau daftar haji itu dua kemungkinan yang nggak bisa bagi beliau itu. Pertama, waktu, masa tunggu. Yang kedua itu adalah keuangan. Kan sekarang kalau haji reguler itu anggaplah biayanya 50 juta. Oke, mampulah mereka. Tapi waktunya kan lebih dari 30 tahun. Nah, ada haji yang emang langsung berangkat seperti haji furoda dan lain-lainnya, tapi harganya kan ratusan juta. Nah, bahkan 200-an lebih kan. Ya, 200 juta dan seterusnya. Ini bagaimana sih, Bib, ketika masyarakat itu punya mindset seperti itu agar mereka itu tidak gagal untuk bertamu ke rumah Rasulullah dan mendatangi Mekah Al-Mukarramah ini, Bib. Mohon ini pencerahannya, Bib. Ya. Mengenai tentang asumsi yang beredar di kalangan masyarakat seperti yang Ustadz sebutkan tadi, bahwa tidak diperkenankan seseorang untuk menunaikan ibadah umroh sebelum menggugurkan kewajiban hajinya. Itu adalah asumsi yang tidak benar. Tidak benar di dalam syariat kita. Karena sebagaimana yang ditetapkan di dalam madhab Asy-Syafi'i, bahwa umroh itu hukumnya wajib sama seperti haji. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji itu, begitu pula umrah lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah dari Allah untuk kita semua menyempurnakan ibadah haji, berikut ibadah umrahnya juga. Artinya ibadah umrah juga adalah kewajiban dalam Islam. Dan memang di dalam rukun Islam itu yang disebutkan adalah wahijjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Itu kan atau apa namanya di dalam hadis riwayat lain, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dalam hadis Jibril ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar jadi seorang lelaki berpakaian serba putih dan berjenggot hitam, tidak dikenali oleh para sahabat semuanya, itu kan di antara pertanyaannya adalah akhbirni anil Islam. Kemudian Nabi menjawab Nabi menjawab al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, di sini tidak disebutkan umrah. Karena umrah itu sudah masuk di dalam kalimat haji itu, satu paket. Jadi umrah itu tetap diwajibkan walaupun kita masih belum berangkat haji. Dan tidak ada di dalam persyaratan umrah orang yang akan berangkat umrah itu harus berhaji terlebih dahulu. Antum kan tahu sendiri rukun umrah itu kan ada 4. Sama seperti rukun haji, kecuali wukuf di Arafah. Ada nggak di sana wa an yahujja qablahu atau qablaha? Wa an yahujja qablaha. Hendaknya dia berhaji dulu sebelum melaksanakan umrah. Kan nggak ada syarat seperti itu. Tidak ada. Apalagi di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Sayyidatuna Qatadah radhiyallahu anhu qultu li Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kam hajjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyiduna Qatadah, aku pernah berkata kepada Anas bin Malik, berapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhaji? Faqal, maka Anas menjawab, hajjatan wahidah. Nabi berhaji hanya sekali, ya haji wada itu. Setelah itu kan beliau nggak lama kemudian wafat, meninggal dunia. Wa'tamara arba'a umar. Dan kata Sayyiduna Anas bin Malik, Rasulullah SAW itu menunaikan umrah sebanyak 4 kali. Beliau jelaskan kapan saja. Beliau sebut yang pertama umrata Dzulqa'dah, umrah yang beliau lakukan di bulan Dzulqa'dah. Wa umrata al-Hudaybiyah, dan umrah al-Hudaybiyah atau disebut juga dengan umratul qada. Dan beliau juga menyampaikan lagi wa umratan ma'a hajjatihi, dan umrah yang beliau lakukan bersama dengan hajinya. Haji ifrad kan waktu itu Nabi melakukan. Nah, yaitu haji dulu baru kemudian umrah. Kemudian yang keempat wa hajjatul ji'ranah, wa umratul ji'ranah, wa umratal ji'ranah, dan umratal ji'ranah yaitu ketika beliau menunaikan umrah di Ji'ranah, itqasama ghanimata Hunain. Ketika itu beliau sedang membagi-bagikan harta rampasan perang Hunain. Nah, itu di tempatnya di Ji'ranah itu.
Ji'rana atau Ji'irrana. Nah, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Anas bin Malik yang ditanya oleh Qatadah radhiyallahu anhu tadi, dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu 4 kali terlebih dahulu melaksanakan umrah sebelum haji. Mas. Makanya itu. Jadi asumsi atau keyakinan masyarakat, mindset yang beredar di kalangan masyarakat itu bahwasanya tidak boleh menunaikan ibadah haji tidak boleh menunaikan ibadah umrah sebelum berhaji. Itu keliru besar. Apalagi di dalam kaidah fikih disebutkan al-maisur la yasqut bil ma'sur. Sesuatu yang mudah dilakukan tidak boleh gugur dengan sebab sesuatu yang sulit. Artinya haji itu sulit ya, terutama bagi orang yang ekonominya menengah ke bawah. Haji reguler saja 50 juta lebih sekarang, bahkan saya dengar 60 jutaan. Dan itu nunggunya sampai 30 tahun ya, 25 sampai 30 tahun. Atau kita mau ikut haji yang visa furoda tadi, apalagi sekarang haji mandiri, multiple segala macam. Itu kan biayanya tidak sedikit, Ustaz. Iya, betul. Itu sampai 170 dan 200 juta bahkan lebih. Nah, jadi sulit hajinya, tapi umrohnya mudah. Umroh kan kisaran 30, 35 sampai 40 lah, gitu kan. Nah, ini sesuatu yang mudah, jangan sampai gugur kewajibannya gara-gara yang sulit. Maksudnya jangan sampai gugur pelaksanaannya gara-gara yang sulit. Artinya umroh mudah, haji sulit, laksanakan yang mudah. Al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Nah, berarti sedangkan Nabi Muhammad sendiri beliau sudah mencontohkan dengan cara beliau itu umroh dulu baru haji. Mungkin pada zaman itu bagi Rasulullah itu adalah lebih mudah umroh dibandingkan hajinya. Betul sekali. Karena kan waktu itu masih belum Fathu Makkah. Belum Fathu Makkah. Nabi pun masih ada berdomisili di Al-Madinatul Munawwarah dan masih masa-masanya berperang itu kan. Mulai dari tahun ke-7 Hijriah, ke-8 sampai ke-9 itu. Nah, jadi sulit untuk menunaikan ibadah haji. Makanya umroh pertama aja beliau dihisor, istilahnya dicekal, dikarantina, di embargo, sehingga beliau tidak bisa melangsungkan ibadah haji, ibadah umrohnya. Makanya beliau ketika itu kan bertahallul dengan cara menyembelih badana. Karena apa? Karena dicekal beliau, dihisor, muhsar. Makanya ada istilah ihsar kan di dalam umrah itu atau haji sama. Ihsar itu nanti kan kita bertahallul tanpa melaksanakan karena kita sudah terlanjur berniat. Jadi mau nggak mau kita harus tahallul itu dengan cara menyembelih badanah tadi. Nah, kalau melihat dari ceritanya antum ini tadi, berarti Rasulullah sendiri pun juga pernah mengalami yang namanya kegagalan di saat umroh. Ihsar ya. Nah, kan gini Bib, Ana tuh pernah bilang juga ke ada mereka tuh bilang ke Ana itu gini, ketika engkau mendaftar umroh atau haji ke travel manapun yang secara tadi konsepnya sudah dilakukan ketelitian perizinannya dan seterusnya, tiba-tiba kan ada perubahan jadwal gitu Bib ya. Nah, itu mereka kadang-kadang waduh jadwalnya nggak sesuai gini, padahal haji dan umroh itu kan panggilan Bib. Rasulullah sendiri pun termasuk orang pertama yang pernah gagal umroh gitu. Iya, padahal beliau kekasihnya Allah. Allah. Syariat ini syariatnya beliau. Nah, ini dari mana kita tahu kewajiban haji dan umroh kalau tidak melalui Nabi Muhammad SAW? Beliau sendiri saja pernah sempat gagal istilahnya. Nah, ini gimana bicara menanggapi mungkin pencerahan kepada masyarakat yang sudah daftar umroh ke PT atau travel yang sudah izinnya bagus, testimoninya bagus, tiba-tiba itu terjadi perubahan jadwal-jadwal. Kadang-kadang kan bahasa Jawanya tuh mereka itu ngambek gitu, kecewa gitu ya. Nah, ini mungkin ada pencerahan untuk mereka-mereka Bib yang sudah secara niat, secara ikhtiar sudah daftar, sudah menyiapkan semuanya, malah ada yang sudah tasyakuran gitu Bib, sudah selamatan, tapi tiba-tiba tertunda. Ini mungkin bisa diberikan motivasi Bib kepada beliau-beliau ini Bib. Saya teringat salah satu di antara hikmah yang ada di dalam kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau menyebutkan sawabiqul himam la takhriqu aswaral aqdar. Artinya semangat yang kuat itu tetap saja tidak bisa menjebol pagar-pagar takdirnya Allah. Artinya kita seorang hamba ini hanya berencana dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan. Jadi dari
kejadian ini sebenarnya kita dapat mengambil hikmah, bahkan dapat memperkuat tauhidnya kita, bahwa segala rencana, upaya dan ikhtiar dari seorang hamba jika tidak sesuai dengan ketentuan Allah, itu tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah terlaksana. Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya Allah lah yang maha berkehendak, bukan kita. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kalian tidak bisa berkehendak melainkan Allah Ta'ala juga lah yang maha berkehendak. Makanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan la yaktur hammuk ma quddir yakun. Tidak usah banyak-banyak sedih kamu, tidak usah banyak bercita-cita, tidak usah banyak berangan-angan, bertekad, sedih, tidak usah banyak sedih, tidak usah banyak berencana. Ma quddir yakun, apa yang ditakdirkan pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Kalau kita mengalami penundaan, sebenarnya bukan kegagalan, cuma sekedar penundaan saja. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini hamba yang lemah, hanya sekedar bisa berencana dan Allah yang menentukan. Dan siapa tahu barangkali di balik keterlambatan dan penundaan itu terdapat hikmah yang luar biasa yang kita tidak tahu dan Allah Maha tahu. Masya Allah, luar biasa. Beb, mungkin ini terakhir Beb ya, karena ini matahari sudah mulai terbit ya. Ayo kita nih waktunya sarapan ini Beb ya. Enggak apa-apa. Jadi gini Beb, ini kebetulan kita yang hari ini kan berangkat dengan PT BMB nih Beb ya. Sebelum Panjenengan memberikan motivasi, support, saran-saran untuk PT BMB Beb. Karena terus terang ini kan PT BMB ini yang Anda kenal nih Beb. Mungkin Antum juga baru kenal juga ya dengan PT BMB. Ini ternyata waktu kita ada di Tanah Haram ini tiba-tiba ada video beredar gitu Beb ya. Beredar katanya begini begitulah. Anda kan nggak tahu, Anda kan itu kejadian tuh sebelum Anda berangkat dengan ini. Tapi menurut Antum Beb ya, ini kita di sini sudah hampir 5 hari nih, 5 hari di Kota Madinah. 7 hari, Masya Allah. 7 hari, dan di sini Insya Allah sampai 9 hari arba'in kita gitu. Besok kan sudah Senin, lusa Selasa. Selasa sudah berangkat ke Mekah ya. Ini selama ini Bib, selama 7 hari ini bagaimana Bib pelayanannya, termasuk fasilitasnya gitu loh Bib. Menurut Habib, bukan menurut Anda loh Bib ya. Iya. Alhamdulillah fasilitas segala servisnya bagus dan memuaskan. Selama saya dan rombongan dari Kalimantan Selatan yang berjumlah 9 orang ikut bergabung dengan PT BMB melalui PT Al Jannah Tour Konsorsium. Alhamdulillah kita merasa puas, Masya Allah. Travelnya sangat amanah, komitmen sesuai dengan itinerary yang sudah diberikan ke kita. Terus mungkin doa bid dan support juga untuk pemilik PT BMB nih yang sedang goncang nih beredar video-video ini ya. Untuk beliau lah, supaya beliau tetap benar tadi, tidak akan ada yang bisa menghalangi takdirnya Allah gitu ya. Mungkin motivasi untuk beliau sekaligus doa Bib ya. Terakhir juga saya ingin menyampaikan, kadangkala jamaah itu mereka memang manusiawi ya, selalu memilih ya travel yang paling murah betul, tanpa mempertanyakan fasilitas terlebih dahulu. Nah ini bahaya, kadang bisa kecewa. Kadang saya ikut travel itu aja karena itu lebih murah. Kalau ikut travel ini misalnya Ustadz Mursyid mahal banget, saya pengen ikut yang 25 jutaan. Ustadz Mursyid 30-an. Ternyata begitu mereka sudah sampai ke Madinah, ke Mekah, hotelnya jauh, terus fasilitasnya kurang. Nah ini mereka ngeluh. Nah kan ada harga, ada rupa begitu. Nah ini jadi perlu juga, di samping melihat iklan-iklan, promo-promo, kita harus tanyakan fasilitasnya. Ini kok murah banget, kenapa? Bahkan Ustadz, ini ada yang sangat murah dan di luar logika. Masa umroh cuma 21 juta. Tiketnya aja pulang pergi 17. Terus bagaimana transportasi, akomodasi, dan konsumsi serta perlengkapannya? Kan mustahil secara kalkulasi. Kalkulatornya nggak cukup. Makanya itu. Nah ini juga perlu saya himbau kepada seluruh jamaah untuk bertabayun terlebih dahulu, mencari tahu info yang konkret agar tidak salah
melangkah. Nanti akhirnya dia sendiri yang kecewa ya gitu. Ya, doa Bib sekaligus support untuk PT BMB Bib. Ya, harapan saya kepada PT BMB agar tetap jalani travel ini dengan penuh kesabaran. Karena biar bagaimanapun kita hidup di dunia ini pasti ada ujian dan cobaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah ciptakan kehidupan atau Allah Ta'ala ciptakan kematian itu agar ia menguji kalian. Siapa sih di antara kalian itu yang paling bagus amalnya? Artinya paling bagus amalnya di sini di saat mendapat ujian dia sabar, terus konsisten, istiqomah, tidak noleh kanan dan noleh kiri, lurus aja terus. Mengenai perkataan orang yang tidak baik, kita counter dengan cara yang baik. Artinya tanpa menjatuhkan dia. Nanti dia akan malu sendiri. Biasanya orang yang berbicara yang tidak baik kepada seseorang itu ibarat orang yang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Akhirnya dia sendiri yang jatuh ke lubang itu. Jadi jangan khawatir karena Allah Ta'ala itu tidak tidur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha hidup dan maha mengatur segalanya. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetap konsisten dengan visi dan misi Travel BMB untuk bisa memuaskan jamaahnya. Dan sukses selalu insya Allah untuk Travel BMB. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu teman-teman para pemirsa semuanya. Untuk Habib, terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih. Ini di tanah haram 1000 kali dibalas kebaikan dibandingkan dengan kebaikan yang di tanah luar haram gitu. Dan mudah-mudahan Habib diberikan kesehatan, zahir dan batin beserta rombongan sampai kembali ke tanah air. Mudah-mudahan pulang dari sini mendapat umroh yang mabrurah. Dan juga mohon doanya Bib untuk anak nih anak yang lemah, yang awam gitu. Mudah-mudahan bisa memiliki ilmu wawasan seperti Habib lah gitu. Itu Masya Allah sudah. Ilmu wawasan selain itu apa lagi Ustaz? Apa gitu? Tambah apa gitu? Oh enggak, jangan Bib lah. Menambah kesehatan saja Bib. Gitu. Menambah kesehatan, keluarga anak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin bertambah anaknya. Amin amin amin. Rezeki dan berkahnya. Masya Allah amin. Mesti bertambah istrinya. Oh, nah, insya Allah cukup satu aja. Okay. Baik teman-teman, terima kasih telah mengikuti perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua, khususnya para masyarakat umat Islam yang memiliki harta. Sisihkan hartanya untuk bertamu ke rumah Allah dan ke rumah Rasulnya. Karena kadang-kadang di antara kita itu punya kemampuan tapi gak punya kemauan. Tapi ingat, kita punya kemampuan, punya kemauan, tapi yang harus kita yakini itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang di antara kita sudah punya kemampuan, kemauan, keyakinan, terus ikhtiarnya banyak, tapi Allah belum memanggilnya. Kata tadi, tidak akan ada yang bisa menembus takdirnya Allah itu kecuali dengan Allah sendiri gitu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan Habib apabila ada kata-kata yang kurang santun, kurang tertib atau kurang pas untuk para pemirsa semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanja apa Beb? Lihat dulu. Kira-kira kurma apa pertama Beb?